warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Belajar. Ketemu lagi dengan saya Tika Nasi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama ya. Khususnya ada teks laporan hasil observasi. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, saya akan terlebih dahulu membacakan tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tujuannya yaitu siswa dapat memahami isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menulis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun laporan observasi sesuai dengan karakteristik laporan. Sahabat belajar, pastinya tahu dong apa itu pengertian dari teks laporan. Yuk kita belajar bersama. Teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran informasi tentang sesuatu, yaitu alam ataupun karya dari manusia dan yang lainnya, yang sesuai dengan fakta ya, yang tentunya disusun berdasarkan sistematikanya. Adapun ciri-ciri dari teks laporan observasi, pertama, itu isi yang dibahas berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep objek yang diobservasi. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat sangat umum. Yang ketiga, tujuan menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Yang keempat, objek yang diobservasi dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Struktur teks laporan observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu suatu pernyataan yang berisi tentang objek yang akan dibahas secara umum. Untuk struktur yang kedua, ada deskripsi bagian, yaitu suatu bagian yang menjelaskan secara detail mengenai topik atau bagian-bagian yang akan diobservasi. Untuk struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat, di mana bagian ini merupakan bagian penutup dari suatu laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang berisi tentang gambaran mengenai suatu objek tertentu. Sedangkan kalimat definisi yaitu kalimat yang bersifat pengertian atau definisi secara umum. Untuk kaidah selanjutnya yaitu adanya penggunaan kalimat simplex dan kalimat kompleks. Kalau dulu kalimat simplex itu sama dengan kalimat tunggal, dan kalimat kompleks yaitu kalimat majemuk. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan istilah teknis. Istilah teknis merupakan istilah di bidang tertentu. Contohnya dalam bidang kedokteran itu ada stetoskop. Stetoskop bukan alat yang digunakan tenaga kesehatan untuk memeriksa pasiennya. Sedangkan kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata rujukan dan penggunaan kata imbuhan. Itu merupakan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiklah, sahabat Rumah Belajar, baru saja kita belajar bersama tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Di sini saya memberikan contoh laporan yang saya kutip dari Detik.edu tentang laporan observasi buah manggis. Di sini kita lihat sendiri ya, ada bagian pertama, struktur bagian pertama yaitu pernyataan umum, di mana pada pernyataan umum ini dijelaskan tentang pengertian secara umum dari buah manggis ini, mulai dari nama
menyunkainya, jenisnya. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Untuk struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, di mana pada deskripsi bagian ini menggambarkan tentang ciri-ciri khusus dari buah manggis, dari tingginya, bentuk daunnya. Kita baca bersama-sama ya sahabat Rumah Belajar. Deskripsi bagian buah manggis. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Untuk struktur teks yang terakhir yaitu deskripsi manfaat, di mana pada bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan tentang kesimpulan dan manfaat tentang buah manggis. Buah manggis asli dari Indonesia. Buah ini rasanya manis dan memiliki penampilan yang enak dilihat atau menarik. Dalam buah manggis mengandung kandungan yang banyak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Demikian contoh laporan hasil observasi dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat Rumah Belajar semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.